Nah, sekarang baru tekniknya. Kuncinya di sini sebenarnya. Gimana sih cara mempersuasi yang baik? Kalau Al-Farabi di kitab Al-Mantiq fil Khitobah ada setidaknya 12 cara. Yang pertama, analogi atau kias. Yang kedua, entimem. Nanti kita jelaskan. Malam hari ini kita jelaskan 2 saja ya. Analogi dan entimem. Yang 10 kapan-kapan. Karena panjang waktunya tidak akan nyampe. Yang ketiga, menemukan kelebihan diri kita dan kekurangan orang yang mendebat, lawan. Ya tentu saja karena kita ingin menang, unggul, dipercaya, kita harus tahu kelebihan-kelebihan pikiran kita dengan argumentasinya dan apa kelemahan pikiran dan argumentasi pihak lawan. Yang ketiga, gimana caranya kita bisa mempengaruhi emosi orang yang kita beri persuasi. Ini patos. Jadi gimana caranya kalau kita ingin mereka terharu, ya mereka terharu beneran. Kalau ingin mereka tersentuh, mereka tersentuh. Ini memancing reaksi emosional. Kemudian yang kelima, mendorong persetujuan melalui proposisi-proposisi etiknya. Berarti apa? Mereka setuju untuk melakukan dan menjalankan apa yang kita katakan. Jadi gimana caranya, kata Al-Farabi, orang yang mendengarkan kita itu setuju dengan proposisi etiknya. Karena proposisi etik itu kan yang berhubungan dengan tindakan. Tidak sekedar pemahamannya, kan ada nanti yang paham saja tapi ya tidak mau mengikuti kita. Maka mari kita buat mereka mendukung proposisi etik kita, bahwa menjalankan ini, melakukan itu seperti yang kita sarankan itu baik. Ada lagi strategi retorika dengan cara membesarkan atau mengecilkan nilai sesuatu. Tapi ini untuk kebaikan ya, jangan untuk kejelekan. Jadi kadang-kadang kita membesar-besarkan. Sebenarnya ya tadi cuma saya minum biasa saja. Terus kalian menjelaskannya, wah Pak Faiz itu kalau minum rasanya seperti, oh itu membesar-besarkan, oh cuma minum biasa saja kok. Saya kalau mendengarkan ngaji ini Pak, wah pikiran saya rasa itu membesar-besarkan. Tapi dalam konteks tertentu kadang penting. Mungkin kalian promosi biar temanmu tertarik misalnya, itu membesar-besarkan, padahal ya biasa saja. Atau mengecil-ngecilkan. Nah, sama lah kayak kalian sekarang sepak bola kalah misalnya, itu kan kalian kecil-kecilkan, ya enggak apa-apa lah, cuma kalah yang penting kan. Nah, itu namanya mengecil-ngecilkan sesuatu. Kalian harus canggih di sini untuk mempersuasi orang. Kadang-kadang orang itu tidak menerima persuasi kita karena mereka punya nilai yang lebih tinggi yang ingin dia perjuangkan. Nah, terus strategi kita biasanya apa? Mengecilkan nilai dia dengan membesarkan nilai kita. Misalnya kalian punya teman, saya sudah tidak mau kuliah lagi, saya ingin kerja saja. Nah, padahal kamu ingin ngajak dia kuliah, maka kamu jelaskan, yang penting itu mencari ilmu. Kerja itu nantilah atau sambil jalan. Yang utama itu mencari ilmu. Karena itu kamu besar-besarkan nilai belajarnya, nilai kuliahnya. Kerja itu tidak terlalu penting lah. Kalau kita ilmunya tinggi, nanti dapat barokahnya ilmu misalnya. Hidup terjamin. Atau sebaliknya, kamu pengen dia bekerja, tidak usah kuliah saja. Terus kamu bilang, belajar bisa sambil jalan, sambil baca, YouTube-an banyak. Kalau kerja tidak bisa. Kalau kamu ada peluang, jalan saja kerja. Ini namanya mempersuasi.
Kamu cari mana yang kamu besarkan, mana yang kamu kecilkan. Baik, terus akan lebih mudah persuasi kalau kita paham tradisi. Di sini biasanya bagaimana? Budayanya bagaimana? Baik tradisi yang berjalan maupun yang tertulis. Yuk kita sebagai orang Indonesia yang ramah, mari kita memperbanyak senyum. Ini namanya kita basisnya tradisi. Orang sudah merasa familiar dengan kita. Terus lebih mudah juga untuk mempersuasi orang kita mendatangkan saksi. Oh, ini kan sering kalau teman-teman lihat promosi-promosi itu orang bikin testimoni. 1 orang kurang 2 orang, 3 orang, masih kurang sak kampung. Kadang-kadang kamu jualan, kamu kasih testimoni banyak, padahal yang bikin ya kamu sendiri, akunmu banyak. Itu teknik retorika. Jadi menghadirkan saksi. Ya meskipun zamannya Al-Farabi masih belum bisa membayangkan ada fake account itu ya. Dia ngerti ini saksi itu yang mendatangkan orang. Kalau sekarang dari 1 orang bisa ratusan. Jadi ini juga teknik mempersuasi. Begitu banyak orang setuju, yang lain itu biasanya cenderung ikut. Maka teknik mendatangkan saksi penting. Makanya kan sekarang kampanye misalnya kan banyak pengerahan massa, atau pokoknya menunjukkan bahwa kita temennya banyak loh, yang ikut kita banyak. Oh yang sini pindah sini sekarang, yang sana pindah sini, kan berita-berita seputar itu. Karena mereka ini yang diklaim sebagai pengikut, pendukung, itu kan bagian dari saksi untuk meyakinkan. Itu juga teknik persuasi. Mempersuasi juga penting dengan menampakkan ketertarikan atau keengganan. Saya senang yang seperti itu. Saya tidak suka kalau pakai ini. Itu kan orang terus tersentuh biasanya. Coba sekalian kalau kalian ingin ngajak atau mempengaruhi temanmu, pakai diksi-diksi yang menunjukkan kalian tidak suka, atau kalian tidak senang, atau kalian sangat suka. Akan sangat berpengaruh. Suka sekali saya kalau kamu masak itu enak ternyata. Padahal tujuanmu biar besok-besok temanmu yang masak terus. Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini itu jenis persuasi. Terus atau kalau di Al-Farabi disebut bertaruh, mengundang partisipasi. Misalnya teman-teman bilang, Bapak Ibu yakinlah dengan yang saya bilang ini. Kalau tidak percaya, coba dicek sendiri. Barang siapa menemukan yang berbeda dengan yang saya bilang, saya beri uang. Nah, itu tertarik sudah orang. Jadi ini sistem memberi reward atau melakukan satu taruhan untuk meyakinkan orang. Kalau tidak percaya, potong kuku saya. Potong leher mati ya, potong kuku, potong rambut saja aman. Jadi ini gaya persuasi namanya. Jadi membuat orang, oh iya ya, uang sebesar itu aja dia korbankan, mestinya benar ini. Nah, ini gaya persuasi juga. Terus bersumpah. Ini kemarin sudah dikritik ya di Quintilianus, sumpah seperlunya saja. Tapi memang sumpah itu penting. Dengan kita meyakinkan, wallahi saya itu benar, itu orang sudah tidak berani bantah sudah. Dengan persuasi yang kita sampaikan. Yang terakhir, kalau mempersuasi orang, perhatikan mimik kita, gestur kita. Jangan ngajak orang sedih kita cengenges-cengenges. Sambil meringis-meringis sedikit, ya prihatin ya saya, terus cekikian. Ini tidak jadi prihatin itu namanya. Gesturnya, kemudian mimiknya penting. Jadi ini 12 teknik untuk kita mempersuasi orang, menarik orang sehingga menerima asumsi kita tadi, apa yang kita sampaikan tadi.